hubungan berkorelasi positif antara kekayaan dan kelulusan. Biasanya yang lulus dalam SNMPTN itu adalah mereka yang kaya kebanyakannya. Karena mereka punya modal sosial yang cukup besar sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Sebaliknya orang miskin. Jadi ada kecenderungan bahwa sistem kita, seleksi perguruan tinggi kita justru lebih memilih orang kaya ketimbang memilih orang yang pinternya. Jadi soal-soal yang diberikan dalam tes seleksi perguruan tinggi itu bisa bias kepada memilih orang-orang yang kaya gitu ketimbang yang pintar. Nah, sehingga orang kaya akan masuk perguruan tinggi, yang lebih miskin masuk perguruan tinggi swasta. Ya kan? Nah, kalau yang kaya masuk perguruan tinggi negeri, artinya mereka memperoleh kesempatan untuk memperoleh perguruan tinggi yang murah. Sedangkan yang ke swasta yang miskin adalah mahal. Berarti sistem kita adalah memberikan subsidi kepada orang kaya dan memajaki orang miskin. Jadi orang miskin mahal, bagi orang kaya lebih murah dan lebih baik kualitasnya. Itu ketidakadilannya di sana. Nah, oleh karena itu maka sekarang saya kira di zaman kampus merdeka ini sudah agak berubah. Saya kira terima kasih kepada kebijakan menteri sekarang. Sistem pasar akan harus mau tidak mau akan ada di sana dan kita berada dalam arena itu. Oleh karena itu hanya pendekatan korporatisasi sebenarnya yang akan menjadi solusi untuk itu. Sehingga kita sambut kebijakan Pak Menteri yang mengatakan bahwa PTNBH ini nanti akan dipermudah. Termasuk mungkin PTSBH lah gitu. Mungkin. Sebetulnya kalau PTS sudah already sebetulnya ini dikemukakan oleh Pak Yusmedi tadi, Pak Dekan FISIP ya, bahwa sebetulnya memang kita perguruan tinggi swasta ini sudah already berada dalam sistem pasar, mereka sudah terlatih. Nah, saya kira ini yang kalau menurut saya sih ini boleh aja dikatakan menghukum. Jadi mahasiswa menghukum, perusahaan menghukum, tapi sebetulnya itu tantangan. Kalau kita mampu meyakinkan pasar, saya kira mereka tidak akan menghukum kita. Justru kalau mahasiswa justru sekarang dimudahkan. Kalau misalnya subsidi pemerintah dialihkan ke mahasiswa dan dikurangi untuk institusinya, biarkan institusi menjadi profesional dan bisa mengelola pendanaan sendiri. Itu yang pertama dari Pak Yus, saya ini sangat bagus sekali untuk kita bahas lebih lanjut dan ini sebetulnya perlu bisa dijadikan sebagai topik untuk menyusun artikel ilmiah di sini. Dari Pak Yusuf, ya Pak Dekan FISIP, saya setuju juga nih. Indonesia itu memang berbeda ya, karena sejarahnya. Mohon maaf ya, saya mengatakan bahwa kita itu sekarang dipimpin oleh selama inilah para menteri yang mungkin tidak banyak melakukan penelitian, kurang berpengalaman di dalam memahami konsep-konsepnya, sehingga namanya orang politik ya. Itu wajar. Prof, waktunya Prof, singkat waktunya. Prof. Iya. Oke. Nah, sekarang gini. Ya. Soal pemodal saya kira cukup penting ya Pak Yus. Tapi pemodal itu nanti harus berkolaborasi dengan pemerintah. Kalau pemodalnya masuk lebih banyak, pemerintah kurangi gitu. Dan sebaliknya gitu. Ya. Nanti pemerintah itu hanya berfungsi sebagai penyeimbang saja. Prof, Pak Mas Ruri, Prof. Cukup ya. Hanya Pak Mas Ruri juga ada, tapi ini ya. Sedikit ya. Ya. Dari Pak Mas Ruri. Pak Mas Ruri ini ada, saya sudah baca. Ini sebetulnya PT yang sebenarnya bagaimana kurikulumnya kan itu kan dari Pak Mas Ruri ya. Setuju. Nah, sekarang arahnya sebenarnya seperti dikemukakan oleh Prof Din tadi, kita itu jangan terlalu banyak akademiknya. Akademik sedikit saja. Biasanya yang lebih terstandar itu adalah kurikulum akademik. Tapi sebetulnya kurikulum yang vokasi dan profesi yang harus lebih banyak sekarang. Jadi materinya, konten kurikulumnya itu disesuaikan dengan tantangan yang berubah. Sehingga setiap saat itu berubah. Tadi saya kira secara gamblang dikemukakan oleh Prof Din tadi ya. Jadi tantangan ke depan adalah bagaimana
perguruan tinggi itu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang berubah. Kayak gitu ya. Baik, Terus yang dari Pak Rohiyat, Pak Taufik tadi segera ini juga untuk, bagus. Ya, kenapa? Untuk Ya, Pak Rohiyat, ya ditanyakan untuk Prof Din, Prof Aceh. Oh ya, oke, Ya, siap. baik, ya. Baik, terima Prof, kasih ya. Ya. Baik, Prof Aceh, terima kasih. Ya, Prof Din ada 2 pertanyaan nih dari Pak WR1 ya, Pak Dr. Rohiyat Taufik dan juga Pak Taufik juga dari KHU PTT Teknologi Informasi. Kami persilakan Prof Din, mungkin pertanyaan dari Pak Taufik, Pak Rohiyat Taufik dulu. Baik, terima kasih. Ini dari Pak Rohiyat Taufik. Pak WR1, Pak. Jadi begini, Ibu dan Bapak. Pak WR, hatur nuhun. Pertama, ya memang ini kita harus melakukan ikhtiar-ikhtiar saja, tapi bukan ikhtiar yang biasa, harus ikhtiar yang luar biasa. Jadi kalau belajar dari Stanford University perlu waktu 200 tahun untuk membangun universitas modern yang seperti sekarang, ya mungkin jangan kita berkaca kepada pengalaman itu. Bagaimana dalam waktu yang relatif singkat, tetapi kita bisa berupaya supaya tingkat perbedaan, gaps antara universitas yang sudah maju dengan yang underdeveloped ini tidak terlalu lebar. Salah satunya begini, pertama saya pikir kita beruntung ada regulasi. Jadi itu pertama regulasi dulu. Jadi regulasi itu dipegang dulu, sudah ada undang-undang, sudah ada misalnya saja standar nasional pendidikan tinggi. Jadi itu kan standar yang menunjukkan bahwa kalau itu belum terpenuhi, jadi minimal standar saya tidak terpenuhi. Apakah itu standar prosesnya, standar SDM-nya, standar proses isinya, dan seterusnya. Jadi kita berkaca pada itu. Setelah standar terpenuhi, itu baru itu udah minimal standar. Jadi untuk exceeded, untuk lebih luas lagi, ya memang perlu kreativitas. Yang kedua, universitas ini juga memang ditantang untuk tadi, pertama menurut Pak Aceh itu harus market oriented. Jadi berpikir pasar, potensi-potensi apa yang mungkin bisa kita manfaatkan. Sehingga semua program untuk peningkatan universitas kita secara internal dan individual dosen, karena kan human resources secara individual itu merupakan gabungan dan menjadi kekuatan lembaga. Jadi diawali dengan individu dosennya, bagaimana kita melek teknologi, melek informasi, selalu mengupdate pengetahuan, syukur kalau banyak yang S3 begitu, atau promosi doktornya juga profesornya banyak. Nah ini tahapannya yang menunjukkan SDM. Nah yang berikutnya, ternyata hard skill, kompetensi saja tidak cukup, perlu ada soft skill yang lain. Yang tadi disebut budaya akademik, budaya kalau di kita kan tadi disebutkan banyak korupsi misalnya. Ya jangan-jangan korupsi itu karena produk mengajar kita 20 tahun yang lalu abai terhadap kejujuran. Membiarkan kita mahasiswa nyontek dibiarkan, membiarkan mahasiswanya plagiarisme dibiarkan. Nah, membiarkan plagiarisme, membiarkan nyontek sebetulnya embrio untuk tidak jujur. Dan 10 tahun ke depan mungkin akan diulang lagi banyak yang korupsi. Tapi kalau sekarang di semua kelas, di SD, SMP, SMA, termasuk di perguruan tinggi, jangan mentolerir plagiarisme, jangan mentolerir ketidakjujuran, nyontek. Insya Allah dia akan menjadi pribadi yang nantinya bagus sehingga budaya akademik dan budaya budaya masa depannya SDM-nya lebih bagus. Lain yang mungkin bisa saya sampaikan, termasuk juga tadi, apakah video itu ya. Nah, bagaimana bahan ajar digital? Nah, jadi begini, Ibu dan Bapak, sekarang pun ya harus bergeser. Jadi kalau memberikan penilaian, memberikan apresiasi, bukan hanya dalam buku tertulis saja. Yang e-book, kalau ada dosen membuat RPS diapresiasi sama dengan e-book, sama dengan buku tertulis gitu. Ini kan memberikan equality antara bahan yang dalam video, bahan yang dalam audio, ataupun bahan yang printed, karena kita menuju pada digital semuanya, gitu ya. Jadi ada apresiasi yang sama.
Hal yang sama di kampus pun, di ruangannya pun jangan didesain untuk ruangan konvensional. Jadi jangan sampai kita menuju digital campus, ruangannya didesain ruangan konvensional, ya tidak match gitu. Mari kita secara bertahap, kalau membangun gedung pun diserancang bagaimana digital classroom itu, bagaimana digital laboratory tadi, peralatan apa yang minimal harus ada, sehingga secara ke depan ada simultan. SDM-nya meningkat, infrastrukturnya meningkat, sarana prasarana meningkat, karena memang secara integratif menuju pada tadi digital campus, digital kurikulum lebih khusus lagi. Ini perjalanan panjang, lakukan secara bertahap, termasuk bagaimana dosen menyiapkan untuk yang kaitannya dengan kurikulum digitalnya. Mungkin itu Pak Yudi, Ibu dan Bapak, karena keterbatasan waktu, informasi mungkin dalam kesempatan lain kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Terima kasih Pak Yudi, baik. Ibu dan Bapak semuanya. Ya, baik Prof. Din, Prof. Aceh, terima kasih. Mungkin Prof. Kamil, Pak Rektor ingin menyampaikan close statement, Prof. 3 menit, Prof. Di-mute. Oke, saya tidak akan panjang lebar berbicara tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prof. Aceh dan juga Pak Prof. Din. Yang jelas tantangan ke depan semakin berat bagi kampus. Oleh karena itu bagaimana meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita dan profesionalisme sebagai seorang dosen, sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi. Saya berharap kesadaran itu muncul bukan dari sendiri-sendiri tapi juga dari lembaga sebagai pengelola kampus ini. Oleh karena itu UNIS bisa maju lebih baik tergantung kepada kita sebagai sumber daya manusia akademiknya. Kalau kita tidak berpikir lebih jauh ke depan, saya yakin UNIS akan ketinggalan. Terima kasih kepada Pak Prof. Din, kepada Pak Prof. Aceh, kepada semua yang hadir, dan saya memberikan apresiasi sangat bangga sekali terhadap sivitas akademika UNIS. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah angin segar dan juga memberikan keleluasan untuk terus berpikir meningkatkan citra akademik UNIS ke depan. Terima kasih Pak Prof. Din, Pak Prof. Aceh, Pak Yudi sebagai moderator, dan teman-teman sekalian, para dosen, para pimpinan, pengurus di lembaga, di yayasan. Mudah-mudahan besok lusa kita akan masuk pada seri-seri yang lain, dan UNIS tetap jaya dan tetap berkembang sesuai visinya meningkatkan ilmu pengetahuan teknologi yang islami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Prof. Pak Rektor. Oh iya, Pak Yudi, maaf. Saya ucapkan terima kasih pada Prof. Ajis, Prof. Hupad yang sudah hadir. Terima kasih para profesor visitingnya, dan salam dari Prof. Karim, karena beliau tidak bisa hadir karena sedang pengukuhan guru besar. Begitu juga dari Prof. Bambang, dari Prof. Soleh, dan dari Prof. Armanu, ucapan salam kepada seluruh sivitas akademika UNIS. Terima kasih. Baik Prof, terima kasih. Baik teman-teman dan Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam seminar siang ini. Kami kembalikan ke Mas Tommy, tim webinar UNIS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yudi sebagai moderator seminar online keempat ini ya, tentang digitalisasi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Prof. Aceh Suryadi dan juga Prof. Dr. Din Mahyudin. Terima kasih juga buat Pak Rektor yang sudah menyelenggarakan seminar series sampai keempat ini ya. Mudah-mudahan ada lanjutannya di sesi-sesi yang lain. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan mengikuti jalannya acara. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari kami, host dan panitia yang membantu melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Mas Tommy, sebentar. Ada pertanyaan dari Pak Prof. Ajis tapi tidak bisa terjawab, Pak Yudi ya. Mohon maaf Pak Prof. Ajis. Kajian beliau. Ya, tapi nggak apa-apa, sudah waktunya sudah habis. Kayaknya beliau sudah out juga. Maaf Prof. Ajis ya. Oke.
Pak Yudi kayaknya tidak ke hebos ya. Oh gitu. Belum ke COVID. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Lip. Nuhun Pak Profdin. Materinya di share.